Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang lisensi software. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama Rahmat Ramadan, yang kedua Dwi Prasetyawan, yang ketiga Lilis Kris Oktaviani, yang keempat Yalvin Kan Ermanalu atau saya sendiri, yang kelima Nur Hapida, yang keenam Solvisina Gracia Saruna, yang terakhir Giska Parimata. Latar belakang lisensi eratnya kaitannya dengan hak cipta. Lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu, dalam hal ini perangkat lunak komputer, yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut. Latar belakang pemberian lisensi tentunya tergantung dari masing-masing pihak pemegang hak cipta. Ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, namun ada juga yang memberikan ketentuan yang mengharuskan penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, misalnya dengan membayar sejumlah uang atau membeli ciptaan yang dimilikinya. Lisensi tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal, karena pada dasarnya hanyalah sebagai pemberian izin. Pengertian lisensi software. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Menggunakan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau kadang paten, dan dapat membuat pemilik menuntut pelanggarannya. Kegunaan lisensi pada software. Secara umum, kegunaan lisensi pada software adalah untuk tanda bahwa software yang digunakan adalah buah karya cipta dari seseorang atau perusahaan yang memiliki hak cipta, sehingga penggunaan software tidak boleh melakukan tindakan komersial tanpa ada izin dari pengembang software. Selain itu, fungsi lain dari lisensi pada software adalah untuk media pengaman, karena ada banyak perangkat lunak yang kewajiban penggunanya jika ingin menginstal produk maka harus membeli lisensi supaya program aplikasi bisa berjalan dengan baik, sehingga jika pengguna tidak membeli lisensi maka performa dari program aplikasi tidak akan maksimal. Ya, kita masuk di jenis-jenis lisensi software. 1. Lisensi komersial adalah sejenis lisensi yang biasa ditemukan pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan OS Windows dan Office-nya, Lotus, Oracle, dan sebagainya. Software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial, sehingga user yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapat izin penggunaan dari pemegang hak cipta dalam kurung copyright. Yang kedua, lisensi trial software adalah jenis lisensi yang biasa ditemukan pada software untuk diperlukan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat, atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif. Yang ketiga, lisensi non-komersial biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Jika ada software yang ditunjukkan untuk mencari keuntungan, maka ada juga software yang dibuat tidak semata-mata mencari keuntungan. Yang keempat, lisensi server. Lisensi server memberikan kebebasan untuk pengguna dalam menggunakan, menyebarluaskan, dan mengadakan software atau aplikasi yang dipakai. Sehebatnya lagi, penggunaan pun tidak harus mendapat izin dari sang pemilik atau pembuat hak cipta software atau aplikasi. Fitur pada software atau aplikasi yang menggunakan lisensi server ini dapat digunakan cukup lengkap. Yang kelima, lisensi freeware. Biasanya
pada software yang bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan seperti plugin yang menempel pada software induk seperti eCandy yang menempel pada software proprietary Adobe Photoshop. Yang keenam, lisensi royalty free binaries. Serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada dan bukan merupakan suatu software yang berdiri sendiri. Yang ketujuh, lisensi open source membebaskan usernya untuk menjalankan, mengadakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Berbagai jenis lisensi open source berkembang sesuai dengan kebutuhan, misalnya GNU atau GPL, the FreeBSD, the MPL. Jenis-jenis software yang memakai lisensi ini misalnya Linux, ZenMail, Apex, dan FreeBSD. Undang-Undang Hak Cipta Software. Hak cipta diatur dalam UUD nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Adapun pembajakan software adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan memberi perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi jika seorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Definisi pembajakan software itu tidak hanya di industri musik, pembajakan terjadi juga di industri yang berkaitan dengan piranti digital lainnya seperti software. Di Indonesia, pembajakan terdiri tanpa batas. Memang ada aturan hukum yang jelas untuk melarang pembajakan tersebut, namun tidak ada pelaksanaan yang jelas dan kontinu untuk menyelesaikan persoalan ini. Paling-paling hanya berlangsung 1 bulan secara serentak dan bulan berikutnya akan muncul lagi dan tidak ada tindakan yang dilakukan. Jenis-jenis pembajakan. Ada beberapa jenis pembajakan perangkat lunak. Berikut ini adalah semua yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak ilegal yang berbagai jenis pembajakan. Menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer. Memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberi lisensi yang sesuai. Menggunakan key generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi. Menggunakan kartu kredit curian yang untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak. Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuat tersedia untuk diunduh. Bentuk-bentuk pembajakan software. 1. Pemuatan ke dalam hard disk. Pembuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya menginstal sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer. Yang kedua, soft leasing, yaitu di mana sebuah lisensi menggunakan sebuah software dipakai melebihi kapasitas. Yang ketiga, pemalsuan, yaitu produksi serta menjual software-software bajakan biasanya dalam bentuk CD-ROM yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat pembelajaran penyewaan software. 4. Illegal downloading, yaitu dengan mendownload software dari internet secara ilegal. Yang kelima, penyewaan piranti lunak. Ciri-ciri software pembajakan. A. Dijual dalam bentuk VCD atau DVD dengan harga yang murah. B. Bentuk dan kemasan CD atau DVD serupa dengan CD atau DVD lainnya. Dibundar dalam kumpulan software yang nama pengembangan tidak sama. Ada serial number SN atau program card untuk membuka proteksi software, tidak disertai dongle.
tidak bisa diupdate, mengalami error atau hang pada jumlah transisi tertentu, kadang mengandung virus atau trojan yang berbahaya, diunduh atau di-download gratis dari situs tidak resmi di mana situs resmi mematok harga tertentu. Macam-macam pembajakan software. Hard disk 1, hard disk loading. Jenis pembajakan software yang tergolong pada hard disk loading adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijual. Yang kedua, under licensing. Jenis pembajakan software yang tergolong pada under licensing adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar lisensi untuk sejumlah tertentu. Yang ketiga, counterfeiting. Jenis pembajakan software yang tergolong pada counterfeiting adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuatan software pembajakan dengan cara memasukkan kemasan produk. Yang keempat, miscellaneous. Jenis pembajakan software yang tergolong pada miscellaneous adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yang menjual produksi ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih murah. Yang kelima, end-user copying. Jenis pembajakan software yang tergolong pada end-user copying adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh seorang atau institusi yang memiliki satu buah lisensi suatu produk software. Kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan lisensi merupakan pemberian izin tentang pemakaian sesuatu. Dalam hal ini perangkat lunak komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuai yang telah dibuatnya. Adapun beberapa jenis lisensi, yang pertama lisensi komersial, lisensi free software, lisensi non-commercial apps, lisensi server, lisensi freeware, lisensi royalty free binaries. Oke, itulah materi kami. Sekian dan terima kasih.